Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ashaba annal hazana inna rabbana la ghafurur syakur. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Al-Habib Rizik. Kepada Al-Habib Rizik dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu hakikat dari pembangunan. Istilah pembangunan telah menjadi kata yang bermakna majemuk. Kata pembangunan dapat dipahami sekaligus sebagai kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Sebagai suatu sistem, proses kegiatan pembangunan itu berlangsung dalam suatu totalitas, mulai dari kegiatan, perencanaannya, pelaksanaan, sampai pada evaluasinya. Setiap kegiatan dalam proses itu tidak dapat dipisahkan satu antara yang lain atau satu sama dengan yang lain. Apa yang direncanakan, itu yang akan dilaksanakan. Dan apa yang dilaksanakan, itu yang akan dievaluasikan. Di dalam ajaran agama Islam, pengertian pembangunan disebut juga sebagai keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Walal akhiratul khairul laka minal ula. Surat Ad-Duha ayat 4. Pengertian tersebut menempatkan pembangunan dalam posisi yang sangat dinamis. Maksudnya di sini, kondisi tersebut tidak lagi berada sebagai sesuatu yang tetap, tetapi berada dalam posisi yang selalu berubah-ubah sepanjang waktu dan terus-menerus. Maka, pembangunan dipandang sebagai proses kegiatan tidak boleh berhenti atau tetap, tetapi berlanjut sepanjang waktu. Setiap waktu adalah waktu awal yang sekaligus juga menjadi waktu akhir dari sebuah proses pengevaluasian dari suatu pembangunan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu hakikat dari masyarakat. Istilah masyarakat berasal dari kata musyarak yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut society. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dan terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama dalam hidup bersama dalam suatu hubungan sosial. Masyarakat juga merupakan suatu perwujudan kehidupan bersama manusia atau suatu kelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak relatif. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas. Dalam masyarakat berlangsung proses kehidupan sosial, proses antar hubungan, dan antar aksi. Dengan demikian, masyarakat dapat diartikan sebagai wadah dan medan tempat berlangsungnya antar aksi warga masyarakat itu. Kata masyarakat sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar etnis-etnis. Masyarakat adalah sebuah komunikasi yang independen, saling ketergantungan satu sama lain. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu komunitas yang teratur. Secara umum, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang saling berinteraksi dengan sesama untuk mencapai tujuan. Anggota masyarakat terdiri dari berbagai ragam pendidikan, profesi, keahlian, suku, bangsa, agama, maupun lapisan sosial, sehingga menjadi masyarakat yang majemuk. Secara langsung dan tidak langsung, setiap anggota masyarakat tersebut telah menjalin komunikasi, mengadakan kerjasama, dan saling mempengaruhi dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Syekh Tahyuddin An-Nahbani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem atau aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemasalahannya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang siapa yang menjadi subjek dan objek dari pembangunan.
Kependudukan merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, akan berkaitan dengan penduduk. Artinya, penduduk adalah subjek sekaligus objek dari pembangunan. Sebagai subjek, masyarakat atau penduduk ditempatkan sebagai pelaku dari pembangunan. Sementara, sebagai objek, masyarakat atau penduduk ditempatkan sebagai sasaran dari pembangunan. Sumber daya manusia atau SDM merupakan sektor penting dalam pelaksanaan pembangunan dalam suatu negara. Oleh sebab itu, jumlah dan juga kualitas sumber daya manusia tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan. Sumber daya manusia yang melimpah adalah pergerakan pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah penentu berhasil tidaknya suatu pembangunan. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.